Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya yang kelas 8. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena kalian sudah naik ke kelas 8 sekarang. Semoga semakin semangat belajar kalian itu bertambah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan, rajin cuci tangan dan gunakan masker apabila keluar rumah atau bepergian. Nah, baik, sekarang hari Kamis jam kedua, jadwalnya daringnya adalah sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi segala aktivitas kita semua. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, jadi materi kelas 8 ini adalah melanjutkan materi kelas 7 karena pelajaran sejarah. Jadi ada runutan waktu yang harus kita pelajari secara urut mulai dari awal sampai dengan akhir nanti kita kelas 9. Apakah kalian ingat sebelumnya ya? Kita ingat-ingat dulu materi kelas 7 supaya kita bisa mengetahui urutan-urutannya. Dulu di kelas 7 kita mempelajari sejak awal lahirnya Islam di Mekah pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, mempelajari sejarah berarti mempelajari zaman atau masa atau waktu, dan kita akan mempelajari Islam berarti kalau awal lahirnya Islam berarti zamannya siapa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, zamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah zamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada zaman Khulafaur Rasyidin atau para sahabat Nabi. Ada yang ingat Khulafaur Rasyidin tersebut siapa saja? Ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin siapa? Ya, yaitu dinasti Bani Umayyah. Dan di kelas 8 ini kita akan mempelajari perkembangan sejarah Islam pada masa kepemimpinan Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah ya, yaitu masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Ayyubiyah. Dan materi pertama yang akan kita pelajari yaitu mulai dari berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah maka berarti setelah urutannya itu setelah dinasti Bani Umayyah. Berarti yang akan kita pelajari yaitu peralihan dari masa dinasti Umayyah kepada atau menjadi dinasti Abbasiyah. Nah, sedikit penjelasan untuk pemahaman kalian tentang proses berdirinya dinasti Daulah Bani Abbasiyah. Jadi, berdirinya dinasti Abbasiyah itu dimulai sejak runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Kenapa bisa runtuh? Karena ada beberapa faktor, diantaranya pada masa dinasti Umayyah itu terjadi perang saudara antara sesama anggota Bani Umayyah atau perang keluarga gitu ya. Kemudian terjadi pertentangan antara kelompok Qais atau Arab Utara. Jadi antara orang Arab Utara dan Arab Selatan itu terjadi pertentangan, terjadi percekcokan yang kemudian menjadikan pemerintahan itu semakin kisruh. Kemudian yang selanjutnya yaitu diskriminasi kaum Mawali. Kaum Mawali itu apa? Kaum Mawali itu adalah orang-orang non-Arab yang masuk Islam atau orang Islam non-Arab. Nah, kemudian ada juga adanya pemberontakan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu dipelopori oleh siapa? Dipelopori oleh banyak sekali tokoh-tokoh dari Bani Abbasiyah, di antaranya ada Abu Abbas As-Safa, Muhammad Al-Qurasani. Nah, kita akan mempelajari tersebut perpindahannya. Ada banyak sekali faktor-faktor yang
yang mempengaruhi dari runtuhnya dinasti Umayyah tersebut. Salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu jadi ada faktor-faktor lain dari dalam diri itu, yaitu diantaranya para gubernur dan para khalifah dinasti Umayyah itu mulai hilaf atau mulai keluar dari ajaran Islam. Mereka ada yang berfoya-foya, mereka korupsi, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan agama yang sudah ditentukan. Makanya pemerintahan menjadi kacau dan akhirnya pemerintahan itu mudah sekali untuk dikuasai atau diruntuhkan oleh para tokoh-tokoh pendukung dinasti Bani Abbasiyah. Nah, baik, untuk selanjutnya silahkan kalian simak terlebih dahulu video slideshow berikut ini untuk mempermudah pemahaman kalian tentang proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ya. Dan nanti kalian saksikan atau kalian simak video sampai dengan akhir, karena nanti ada beberapa tugas ya, sedikit saja karena ini sebagai awal pertemuan kita. Dan nanti kalian tinggal kerjakan tugas itu, kemudian ikuti petunjuk yang ada dalam slideshow tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu agar kalian semua dapat menunjukkan sikap, dapat mengambil keteladanan semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian kalian dapat menunjukkan sikap menghayati nilai-nilai Islam dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita. Kemudian kalian diharapkan juga dapat mengamalkan sikap produktif dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Peta konsep. Jadi yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Nah, yang pertama nanti kita akan mempelajari terbentuknya Daulah Abbasiyah, di antaranya ada faktor penyebab berakhirnya Daulah Umayyah, kemudian faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah, dan selanjutnya peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Dan kita di dalamnya akan mempelajari tentang khalifah-khalifah besar Daulah Abbasiyah dan prestasi yang diperoleh pada masa Daulah Abbasiyah dalam membangun Islam.